Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sejak pertama kali dimunculkannya siluet bayangan pewaris kedua One for All, para fans sudah banyak sekali yang memunculkan berbagai macam pendapat dan teori mengenai si pewaris kedua One for All ini. Hal ini semakin menjadi-jadi ketika si pewaris kedua sudah dimunculkan wujud aslinya, yang ternyata sangat identik dengan Bakugo. Nah, dari banyak sekali teori yang bermunculan, admin telah mengumpulkan beberapa teori menarik mengenai si pewaris kedua One for All ini, serta kaitannya dengan Bakugo. Dan akan kita bedah petunjuknya di beberapa segmen nanti. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Time Travel Theory. Ini sebenarnya teori yang sudah cukup basi, yang mengatakan bahwa si pewaris kedua ini adalah Bakugo yang time travel ke masa awal bangkitnya Quirk, kemudian bertemu Yoichi dan akhirnya diwariskan One for All. Sejauh ini teori time travel Bakugo sudah banyak sekali digalakkan oleh banyak fans, dan beberapa teorinya memang hanya berdasarkan kemiripan kedua sosok ini, dan tidak menyebutkan bagaimana cara Bakugo melakukan time travel sampai ke masa lalu. Well, admin punya dua teori sendiri untuk menjawab teori ini. Yang pertama adalah jika memang Bakugo melakukan time travel ke masa lalu, maka cara yang cukup absurd adalah dengan memakai kecepatan yang dimiliki oleh Quirk Idate-nya. Lalu apa dasar teori ini? Jadi sudah suatu kebiasaan kalau Bang Hori selalu mengadaptasi beberapa kisah ikonis yang terjadi di Marvel, DC, dan beberapa kisah di film terkenal lainnya. Nah, ada suatu metode yang admin pikirkan tentang cara Bakugo bisa bertime travel ke masa lalu, yaitu dengan memanfaatkan kecepatan Quirk Engine milik Ida, yang dengan kecepatan penuh melampaui waktu akan menimbulkan semacam insiden flashpoint sama seperti superhero Flash dari DC, yang dimana dia meningkatkan kecepatan larinya sehingga menciptakan flashpoint dan berhasil kembali ke masa lalu. Jadi bisa saja sebenarnya Bang Hori bakal mengadaptasi kejadian di DC Comic ini ke karyanya. Namun perlu digarisbawahi bahwa teori ini masih cukup lemah, karena saat ini kita tak tahu apakah Ida sendiri sudah mengembangkan kecepatan berlarinya atau tidak. Karena terakhir kali perkembangan kecepatan Ida diperlihatkan pada episode 8 di season 5. Dan ya memang sudah sangat cepat sekali. Tapi apakah dengan kecepatan tersebut dapat menciptakan semacam flashpoint? Itu nampaknya belum tentu bisa. Lalu apakah teori yang kira-kira dapat masuk akal jika memang Bakugo akan bertime travel ke masa lalu? Well, kita perlu sadari bahwa tahun yang menjadi latar cerita Boku no Hero ini bisa dibilang adalah 2100-an ke atas, yang dimana hal ini dibuktikan dengan ucapan Deku bahwa sebenarnya jika fenomena Quirk tak muncul, maka manusia sebenarnya sudah bisa melakukan penjelajahan antar bintang, yang berarti sebenarnya dunia Boku no Hero ini sudah sangat maju. Tapi hanya saja karena munculnya fenomena Quirk, perkembangan manusia menjadi lebih terbelakang oleh karena serangan villain di mana-mana dan juga perkembangan teknologi yang saat ini hanya memfokuskan antisipasi kekacauan yang disebabkan oleh Quirk. Nah, kembali ke teori time travel Bakugo. Kemungkinan di tahun latar terjadinya kisah My Hero Academia ini, para teknisi dan ilmuwan saat ini sudah menciptakan teknologi mesin waktu yang maybe sedang dikembangkan dan sebentar lagi mungkin sudah dapat digunakan. Entah nanti apakah akan memanfaatkan Quirk yang bertipe teleportasi atau waktu, tapi pendapat yang berbunyi bahwa akan adanya mesin waktu di tahun 2100-an sudah cukup masuk akal. Jadi dengan cara tersebutlah, Bakugo kemungkinan bisa balik ke masa lalu dan menjadi pewaris kedua One for All. Tapi teori ini masih tetap memiliki kelemahan, karena jika memang si pewaris kedua adalah Bakugo, maka harusnya dia langsung mengenali Deku sebagai teman masa kecilnya. Atau malah di sini pewaris kedua jadi lupa ingatan. Ya, mana saya tahu. Tapi jika memang pewaris kedua ini adalah Bakugo yang time travel, maka kita harus menebak lebih banyak lagi konsep time travel yang pernah terjadi di Marvel, DC, Tokusatsu, dan di film fiksi lainnya. Karena sudah kebiasaan Bang Hori mengadaptasi suatu konsep cerita dari sumber komik dan film lain. Pewaris kedua adalah leluhur Bakugo. Teori kedua ini menjadi teori yang cukup banyak disebutkan, yang dimana pada narasinya, pewaris kedua ini adalah leluhur dari Bakugo atau kakek buyut dari keluarga Bakugo. Dan setelah admin mengkaji lebih dalam, ternyata teori ini cukup masuk akal. Oke, untuk menjelaskan teori bahwa pewaris kedua adalah leluhur Bakugo, admin sebelumnya telah mempelajari kembali konsep dari ilmu genealogi, yang biasa admin pakai pada saat membuat laporan arkeologi. Hehe, curhat. Oke, apa dasar dari opini bahwa pewaris kedua adalah leluhur Bakugo? Well, kita dapat melihat dari wujud fisik dan Quirk pada orang tua Bakugo terlebih dahulu, di mana bapaknya Bakugo, yang adalah Masaru Bakugo, dia ternyata memiliki Quirk yang adalah Acid Sweat, di mana kemampuan ini akan membuat bapaknya Bakugo menghasilkan keringat asam yang dapat membuat keringatnya jadi gampang terbakar. Akan tetapi perlu adanya gesekan terlebih dahulu agar Acid Sweat dapat terbakar. Kita tidak akan mengambil Quirk dari Mitsuki Bakugo atau mamanya Bakugo pada teori ini, karena Quirknya adalah gliserin yang dapat menciptakan keringat gliserin sehingga kekuatannya adalah hanya akan membuat Mitsuki menjadi awet muda dan kulitnya terjaga. Itulah sebabnya kalian bisa lihat mamanya Bakugo lumayan cantik gimana gitu.
Kembali ke bapaknya Bakugo, kita sekarang akan mengaitkan penampilan dari si pewaris kedua dan Masaru Bakugo, di mana sebenarnya ada cukup kemiripan antar keduanya. Dan jika kita berbicara soal quirk, maka akan masuk akal bila sebenarnya quirk dari si pewaris kedua ini nantinya ternyata akan mirip dengan quirk yang dimiliki oleh Masaru dan Bakugo itu sendiri, yang sama-sama dapat digunakan untuk menyerang dan berasal dari keringat yang dihasilkan. Sampai di sini paham? Oke, untuk lebih jelasnya, pada konsep perkembangan quirk, ada suatu teori yang menjelaskan bahwa quirk akan semakin kuat seiring dengan dihasilkannya keturunan dari si pemilik quirk tersebut, atau bisa disebut dengan singularitas quirk. Sehingga jika kita menarik suatu kemungkinan bahwa Masaru Bakugo dan Bakugo ini adalah keturunan dari si pewaris kedua, maka akan masuk akal rasanya. Sebab pewaris kedua yang kemungkinan quirknya menjadi efektif karena alat supportnya dan pencampuran one for all. Sementara quirk milik Masaru dan Bakugo menjadi kuat akibat quirk yang sudah semakin kuat oleh sebab mereka adalah generasi penerus quirk yang dimiliki oleh pewaris kedua. Dan mereka telah mengalami singularitas quirk. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa pewaris kedua adalah leluhur dari keluarga Bakugo. Wow, magic. Namun sampai saat ini quirk dari pewaris kedua belum ditampilkan sampai saat konten ini dibuat. Jadi teori ini benar dan tidaknya masih belum dapat dipastikan. Pewaris kedua dan Bakugo hanya kebetulan mirip. Ini juga sebenarnya adalah statement untuk mengcounter beberapa teori yang bermunculan mengenai kaitan pewaris kedua dan Bakugo. Bahwa pada dasarnya, ya ini hanya kebetulan mirip saja gitu. Tak ada suatu hal spesial yang perlu diperdebatkan bahwa ada hubungan antara Bakugo dan pewaris kedua. Hal ini didasari dari beberapa karakter yang sebenarnya Bang Hori buat agak mirip satu sama lain. Seperti Shigaraki Tomura dan Shigaraki Yoichi misalkan. Yang kedua sosok ini memiliki sedikit kemiripan bentuk fisik. Dan ini didasari pula pas di chapter 318. Si pewaris kedua menoleh ke Bakugo yang datang menyelamatkan Deku dari serangan diktator. Dan hal tersebut disebabkan karena kebetulan mereka mirip saja begitu. Itu aja sih sebenarnya. Mirip dalam hal quirk, bentuk fisik, dan juga pembawaan yang lebih barbar. Tapi kembali lagi bahwa ini tentunya memiliki alasan mendasar sehingga Bang Hori membuat desain Bakugo dan pewaris kedua begitu mirip. Yang entah apa jawaban dibalik Bang Hori membuat kemiripan ini, ya kita belum tahu pasti. Soalnya seperti karakter Yoichi dan Shigaraki Tomura agak mirip, ini didasari karena All For One punya adik yang hampir serupa dengan Shimura Tenko atau Shigaraki Tomura. Yang kemudian kita tahu bahwa Shimura Tenko dinamai Shigaraki berdasarkan keinginan All For One yang tak terjadi di masa lalu, yaitu di mana adiknya bekerja sama dengan All For One. Sehingga dengan adanya kemiripan antar dua karakter ini, yaitu Bakugo dan pewaris kedua, masih memiliki analogi yang bisa dijelaskan lebih rinci. Oh iya, ngomong-ngomong soal kenapa di chapter 318 si pewaris kedua menoleh ke Bakugo, banyak pula yang berpendapat bahwa sebenarnya itu karena si Bakugo pernah memakai One For All di movie Heroes Rising. Kemudian One For All tersebut pada akhirnya tak jadi berpindah secara tetap ke tubuh Bakugo, dan akhirnya kembali ke Deku. Sehingga oleh sebab itulah si pewaris kedua menoleh ke Bakugo karena One For All pernah singgah di tubuh Bakugo. Bagi kalian yang masih bertanya-tanya apakah Heroes Rising dan kejadian Bakugo One For All itu canon atau non-canon, jawabannya adalah canon dan sudah dikonfirmasi secara tidak langsung oleh Bang Hori. Bakugo adalah reinkarnasi dari pewaris kedua. Nah, di segmen terakhir ini adalah suatu teori yang cukup agak melenceng juga dari konsep My Hero Academia sebenarnya, di mana kita tahu bahwa My Hero Academia kental akan sains, konspirasi, dan politik. Kemudian ada teori yang mengatakan bahwa Bakugo kemungkinan adalah pewaris kedua One For All di kehidupan sebelumnya, atau bereinkarnasi jadi Bakugo. Well, karena ini teori jadi tidak salah juga sebenarnya, karena ya belum terbukti kebenarannya, tapi ada beberapa penjelasan yang bisa meyakinkan kita bahwa Bakugo ini adalah reinkarnasi dari si pewaris kedua. So, bagaimana cara menjelaskannya? Jadi akan kita kenali dulu secara singkat konsep reinkarnasi itu bagaimana. Jadi singkatnya reinkarnasi adalah konsep kehidupan kembali yang diajarkan oleh beberapa keyakinan dari agama Ardi, seperti Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Di mana pada konsepnya, reinkarnasi adalah suatu proses kelahiran kembali yang disebabkan oleh seseorang yang karmanya belum mencapai kesempurnaan dan kebebasan sempurna. Secara garis besar seperti itu. Teman-teman mungkin bisa sanggah atau menambahkan di kolom komentar. Nah, kembali ke pewaris kedua yang dalam hal ini diteorikan telah bereinkarnasi ke Bakugo. Jadi kita akan menyetujui dulu bahwa si pewaris kedua ini di masa lalu telah kalah melawan All For One. Dan ini admin rasa sudah sangat jelas. Jadi mengapa harus bereinkarnasi menjadi Bakugo? Ada kemungkinan bahwa si pewaris kedua masih menyimpan dendam dengan All For One di masa lalu. Dan saat ini bereinkarnasi untuk membalaskan dendam yang dulu pernah terjadi pada pewaris kedua di ratusan tahun yang lalu. Dan lahir kembali di masa kini untuk melawan kembali All For One. Jika teori reinkarnasi ini memang benar, maka jangan heran kenapa tampilan, sifat, dan mungkin quirk bisa sangat identik satu sama lain. Ini karena Bakugo adalah reinkarnasi dari pewaris kedua.
Wow, ngeri juga. Oh ya, teori ini mungkin bisa dibenarkan lagi dengan ucapan Bakugo di episode pertama My Hero Academia, di mana Bakugo berkata ke Deku bahwa jika dia mati, maksudnya Deku mati, mungkin bila dia bereinkarnasi, maka akan terlahir dengan queer. Nah, nyambung gak tuh? Sehingga dari ucapan Bakugo di episode 1 yang lalu, bisa jadi adalah sedikit kesadaran dari pewaris kedua di masa lalu yang mungkin berjanji akan bereinkarnasi dan akan melawan kembali All For One. Tapi terlepas dari itu semua, ini hanyalah teori yang bisa saja benar dan bisa saja salah. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.